Wah, luar biasa. Batik memang selalu mempesona. Hai pemirsa, apa kabar? Jangan kaget kalau sekarang di DK Show banyak batik terdisplay. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bicara tentang salah satu kekayaan dunia yang ada di Indonesia. Apalagi kalau bukan batik. Bicara tentang batik tidak akan pernah habis. Bicara tentang batik juga bicara tentang bangsa Indonesia. Dan kalau Anda cinta pada bangsa Indonesia, tentu Anda juga cinta pada batik. Kali ini, cinta untuk batik bareng saya dalam DK Show. Ya pemirsa, kalau kita bicara tentang batik, batik adalah salah satu warisan Nusantara yang harus kita jaga dari generasi ke generasi. Merawat narasi soal batik termasuk juga memunculkan ragam kreasi batik baru menjadi bagian dari tantangan generasi saat ini. Dan kalau bicara tentang batik, saya juga ingat bahwa batik pemirsa sudah terdaftar sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak tanggal 2 Oktober 2009. Karena itulah tanggal 2 Oktober juga kita memperingati sebagai Hari Batik. Jangan cuma karena pakai batik saja di tiap tanggal 2 Oktober. Tapi bagaimana batik itu bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan mendunia batiknya Indonesia. Kali ini saya sudah mengundang tamu, bukan cuma batik-batik yang istimewa ini. Ada dua orang spesial istimewa yang kalau bicara tentang batik, kecintaannya pada dunia batik tidak diragukan lagi. Langsung saja, yang pertama Hartono Sumarsono dan Antoni Bahtiar. Kita undang sama-sama. Pak Hartono, apa kabar? Baik. Selamat datang di DK Show. Pak Antoni, apa kabar? Sangat baik. Sehat? Sehat. Wah, luar biasa. Batiknya keren-keren ya. Silakan duduk, Pak. Pak Hartono, Anda termasuk kolektor batik ya? Iya, Pak. Kenapa Anda kok cinta banget sama batik? Kebetulan bisnisnya juga batik. Oh, ya. Tapi kalau nggak bisnis batik juga tetap cinta batik dong ya? Iya, betul. Apa yang membuat Anda sampai pertama kali melihat batik kemudian jatuh cinta? Dan itu kapan, Pak? Ya. Sebetulnya dari saya umur 16 sudah berkecimpung dengan batik. Saya pernah bantu paman saya di Tanah Abang jualan batik. Di Tanah Abang ya? Iya. Nah, selesai saya bekerja sama paman, langsung saya buka toko sendiri di Jatinegara. Oh. Nah, setelah itu saya pindah ke Tanah Abang. Nah, sejak itu saya mencari batik tua itu. Tapi sebetulnya sebelumnya saya mencari keramik-keramik Cina. Keramik? Iya. Kok jauh juga ya dari keramik ke batik ya? Iya, gara-garanya memang itu pedagang-pedagang antik, orang-orang Padang, dia katakan bahwa batik kita itu bagus-bagus. Sayang sekali kalau satu ketika itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Saya pikir saya dagangnya batik. Kenapa enggak? Ya. Itu loh. Nah, sejak saat itulah saya kumpulkan batik itu tahun 83. Tahun 83 ya, Pak ya? Ya. Nah, ini salah satu buku yang berisi koleksi Pak Hartono ya. Ya. Ini satu dari berapa buku, Pak, yang Bapak sudah Sudah munculkan? 3. Sudah 3. Semuanya tentang batik, Pak. Iya. Nah, ini kok tentang batik pesisir ya, Pak ya? Iya. Kenapa sih batik pesisir, Pak Hartono? Batik pesisir. Mungkin darah pesisir juga, Pak, karena saya dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Iya. Nah, dengan warna-warna itu saya lebih suka dengan warna-warna itu. Ya, kalau Jadi ada faktor historis, Ya. ya, latar belakang budaya ya. Ya. Oke, kalau Pak Antoni sendiri sudah sejak kapan mulai sibuk urusan desain sebagai fashion designer? Ya, bermula saya sebagai fotografer profesional. Nah ini kok pada murtad profesi semua ya? Yang dulunya keramik, sekarang batik. Ini fotografer ya? Gimana ceritanya nih, Mas? Karena saya sering, sebagai fotografer, saya sering keliling ke daerah-daerah. Saya lihat batik-batik kita bagus. Tapi sayang pada waktu itu belum ada orang yang mencintai batik. Karena mungkin karena sudah barang sendiri, biasanya kurang peduli. Iya, Tapi begitu soalnya waktu banyak sih di sekitar kita ya. Waktu itu heboh karena negara tetangga ada yang muklim. Ya, betul. Akhirnya semua ribut kan. Ribut soal batik. Nah, saya pikir saya sebagai fotografer apa yang bisa saya bantu. Nah, lalu saya adakanlah roadshow, terus lalu saya bikin talk show tentang batik. Tapi masih fotografer? Masih, justru saya gunakan kesempatan sebagai fotografer itulah untuk membawa batik. Oh, tapi Anda nggak foto batik waktu itu? Batik itu saya foto-foto juga saya tampilkan. Oh gitu. Ya, itu salah satu caranya. Nah, terus lama-lama jadi fashion designer itu gimana ceritanya? Nah, lama-lama kalau megang kamera sama membuat desain pola itu jauh banget tuh, Mas.
Ya, jadi bermula supaya batik kita laku, jadi saya coba kumpulkan batik-batik dari pengrajin. Nah, saya kumpulkan, lalu saya bikin fotonya, lalu saya bikin presentasi, memperkenalkan batik, akhirnya batik itu laku terjual. Nah, begitu terus-menerus. Nah, hanya karena lama-kelamaan mereka bilang, aduh kalau saya disuruh beli kain batik lagi, di rumah batik sudah menumpuk. Kecuali ada yang bisa bantu saya desain. Bikinkan saya baju dari pakai batik, yang jadi yang bagus, pasti saya beli batik lagi. Nah, akhirnya saya bekerja keras bagaimana cara supaya saya bisa membuat desain. Karena saya latar belakangnya fotografer, saya sering membuat foto-foto desain baju. Saya cobalah membuat desain batik itu, akhirnya menjadi baju dan dari mulut ke mulut mereka suka. Nah, akhirnya saya pikir, aduh mau tidak Tahun mau. berapa, masih ingat nggak? Itu saya mulai 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu. Jadi mau tidak mau, akhirnya saya sekolah desain. Oh, akhirnya sekolah desain. Sekolah desain. Padahal dulu waktu fotografi nggak sekolah fotografi. Sekolah fotografi. Oh, sekolah juga. Ya. Nah, supaya ini saya lebih mantap. Ya, biar sah ya. Ya, lebih sah. Jadi saya sekolah desain, akhirnya jadilah sekarang Iya. desainer. Ini koleksi Mas Antoni. Ya, Nah, cerita dong. Ini bukan soal apa temanya, tapi ini batik juga ya. Ya, ini batik apa namanya? Nah, batik ini yang saya angkat adalah batik cap. Batik cap. Batik cap yang berasal dari Yogyakarta. Oh iya iya. Nah, kebetulan waktu fashion show itu temanya adalah The Golden Stream of Indonesia. Jadi Indonesia kan kaya akan segala sesuatu yang berwarna emas. Nah, saya juga tampilkan bahwa kita juga punya batik emas. Anda sendiri juga suka warna-warna emas gitu ya? Ya, itu karena menarik ya. Dan mungkin semua orang juga suka. Mewah ya? Mewah, mewah dan menarik. Nah, saya tampilkan jadi seperti itulah. Kalau kecintaan batik itu pasti berlanjut. Apapun profesi saya. Nah, kenapa cinta pada batik? Ya, pertama karena ya itu tadi supaya orang lebih kenal sama batik. Terus kedua, saya juga melihat kalau saya mengangkat batik itu kan saya membantu masyarakat, pengrajin-pengrajin di daerah itu untuk lebih agresif untuk membuat batik yang lebih bagus lagi. Nah, apalagi kalau ada orang-orang seperti Pak Hartono ya. Ya. Ini luar biasa ya. Kalau Pak Hartono sendiri, kalau misalnya lihat batik kita aja banyak sekali ya, dari Sabang sampai Merauke kan punya ya, batik dengan motif-motif tertentu. Yang paling Anda senangi ya selain batik pesisir tentunya. Batik apa tuh Pak Hartono? Batik dari keraton juga bagus Pak ya. Bedanya apa sih? Kalau keraton kebanyakannya hanya soga hitam dan krem seperti gitu. Warnanya sederhana gitu ya. Tapi ya klasik lah kalau Klasik klasik ya. Anda lebih suka batik yang klasik atau yang modern? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Bedanya di masyarakat kalau kita bicara batik klasik sama modern itu apa, Pak? Ya, modern mungkin warna ya. Kalau sekarang kan tampilnya batik luar biasa dengan warna-warna yang bagus gitu. Tetapi kalau yang klasik itu motifnya. Itu pun ya bagus sekali gitu. Dan memang kalau orang-orang dulu buat batik itu kelihatannya ada passionnya gitu, sehingga kalau kita ngelihat ya bikin burung ya seperti burung seperti gitu gitu. Iya, hidup ya kayak ada rohnya. Batik nggak? Tidak. Enggak. Kalau Anda, Mas Antoni, bisa? Pernah belajar. Pernah belajar ya? Dan itu memang butuh kalian sendiri ya? Betul, butuh kesabaran yang pasti. Kesabaran. Tapi kali ini kita sabar dulu karena kita lanjut di segmen berikutnya ya. Pemirsa tetap bareng saya dalam DK Show.